Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Segala puji bagi Allah yang sudah mencurah limpahkan kepada kita kenikmatan sehingga kita dibukakan hatinya untuk bisa hadir ke majelis ilmu, dikuatkan fisiknya untuk datang ke majelis ilmu, dan dilapangkan hatinya untuk bisa duduk insyaallah nanti sampai akhir majelis. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita, qudwah kita yang masyhur sekali dengan kalimat beliau ummati ummati. Rasul kita yang belum pernah berjumpa dengan kita, belum tahu keadaan kita, belum tahu siapa nama kita dan dari mana suku bangsa kita, tapi telah mengkhawatirkan masa depan kita dan akhirat kita dengan ummati ummati. Dan semoga kita menjadi bagian dari umat yang membawa kabar gembira kepada beliau bahwa kita adalah umat yang selamat. Kita adalah umat yang Allah selamatkan dari fitnahnya dunia dan kembali berkumpul bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga tertinggi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu baik yang hadirnya sebagai obat, baik yang hadirnya sebagai kebutuhan pokok, baik yang hadirnya sebagai nutrisi yang menumbuhkan, maka anugerahkanlah ilmu itu kepada kami. Dan kita berlindung pula dari ilmu yang sifatnya racun yang akan menggerogoti hati kita, menggerogoti diri kita sampai mengedepankan nafsu dan kita lupa dengan hakikat diri. Kenapa kita diciptakan? Kita juga memohon kepada Allah rizki yang baik, rizqan thayyiban, dan kita juga memohon kepada Allah supaya amalan kita yang tidak seberapa ini diterima, amalan mutaqabbala. Dan pertanda amalan itu diterima adalah amalan ini membawa kebaikan-kebaikan yang lain. Ketika kita melakukan satu atau dua amalan, kemudian kita ketagihan pengen melakukan amalan yang lain lagi, maka semoga itu adalah pertanda amalan sebelumnya, amalan kita yang sedikit itu sudah diterima Allah SWT. Kita buka majelis hari ini dengan tilawah surat An-Nisa ayat 114. Dan seperti biasa, ini akan saya talqin dulu, nanti teman-teman boleh ikuti. Sudah ya, siap mushafnya? Untuk yang baru datang bisa bertanya ke temannya halaman berapa dan sebagainya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqah. Illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas.
Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Allahumma arhamna bil Quran. Ada yang mau baca artinya? Boleh Mbak Ani, silakan. Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar. Kali harusnya, semoga aman ya. Semoga ini lebih baik ya. Cek. Oke. Ya la quwwata illa billah. Jazakumullahu khair untuk Mbak Ani yang sudah membaca artinya. Ini teman-teman kalau dengar tadi artinya seperti itu, kira-kira yang terbayang apa? Terinspirasi apa nih dari arti yang seperti ini? Tentang bisik-bisik tetangga. Tentang apa nih? Biasanya orang kalau bisik-bisik itu ngapain sih? Rahasia. Biasanya yang diomongin apa? Tahu nggak sih, gitu kan? Biasanya bisik-bisik tuh dimulai dari tahu nggak sih. Nah, kira-kira kalau awalnya kayak gitu, kira-kira obrolan ini tentang apa? Tentang yang nggak baik ya. Ya cukuplah kita tahu itu tidak baik. Tapi ternyata di antara bisik-bisik itu, kata Allah, ada yang boleh, ada yang baik. Apa itu? Nah, nanti akan kita bahas kalau kita sudah masuk ke tema kita hari ini. Ada yang ingat nggak judul tema hari ini apa? Separuh apa nih? Separuh nafasku, separuh jiwaku hilang, pergi. Ramadan, separuh yang hilang, separuh di sisi. Jadi kita sekarang tanggal berapa ya? 15. Ramadan tuh berapa hari? 30. Berarti ini udah pas banget di tengah ya. Kita sudah melewati hari 2 pekan pertama Ramadan dan kita akan menghabiskan 2 pekan yang akhir. Kira-kira dalam posisi di tengah-tengah gini perasaan teman-teman gimana? Campurnya apa nih? Coba dong. Ya ada sedih. Ya sedih, kok cepet banget ya gitu. Terus apa lagi? Belum maksimal. Terus? Yang kelewat itu sepertinya apa ya? Merasa belum maksimal, merasa Iya. ada yang aku lakuin tuh kayak ada yang sia-sia gitu. Kok masih ada yang sia-sia gitu? Aktivitas yang sia-sia maksudnya. Kita nggak puas sama diri sendiri ya. Iya. Tapi sekaligus masih ada harapan nggak sih? Iya. Masih ada harapan, kita masih ada separuh Ramadan yang masih bisa kita optimalkan gitu. Jadi iya, ini adalah gabungan antara sedih karena 2 pekan berlalu begitu cepat dan kita merasa belum optimal, belum puas. Pokoknya kayaknya kita tuh masih bisa lebih gitu. Tapi juga sekaligus ya Allah tolong untuk 2 minggu terakhir ini gitu. Sekaligus ada harapan bahwa masih ada waktu kok, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah sekarang
agak beda ya. Kalau tema yang sebelumnya kan kita pengennya itu Ramadan berbekas bahagia. Jadi ketika Ramadan pergi, kita pengennya kita tuh dalam kondisi yang penuh gitu, dalam kondisi yang udah siap untuk berlari di 11 bulan yang akan datang. Tapi kali ini karena ini adalah Ramadan, dan Ramadan itu kalau kata Ustadz Budi Ashari adalah bulannya koneksi. Jadi sekarang saya pengen meres gitu. Jadi kalau teman-teman itu adalah jus. Jadi sampai diperes sampai udah nggak ada ampasnya lagi. Siap nggak kira-kira? Diperes tuh artinya tuh sakit loh. Jadi kalau misalnya kita sanggupnya larinya tadinya cuma 10 kilo gitu, bisa nggak nambah 1 meter lagi? Bisa nggak nambah 2 meter lagi? Nambah setengah meter lagi? Bisa nggak? Sanggup nggak? Kalau udah sakit tuh biasanya sanggup. Biasanya kalau udah sakit sanggup ya, semakin sakit malah semakin kuat ya. Luar biasa. Siap ya berarti ya? Insya Allah. Oke. Kita coba bedah dulu apa arti Ramadan. Ramadan tuh arti di dalam diri kita tuh apa Ramadan ini? Bulan yang berkah. Saya pengen jawaban yang lain. Bulan penuh ampunan. Saya pengen jawaban yang lain. Bulan yang panas membakar ya. Apa lagi? Bulan dimana amalan kebaikan itu dilipat gandakan pun berarti dosanya pun dilipat gandakan. Apalagi? Pernah nggak ada yang berpikir bulan Ramadan itu adalah bulannya merajut yang tercerai-berai? Bulannya menata ulang yang berantakan. Bulannya menyambung lagi apa yang selama ini terputus. Jadi berita-berita ke belakang ya, kan kita kan panas banget nih dengan berita ada statement bahwa deforestasi hutan itu mau diganti jadi sawit, ada oplosan Pertamak dengan Pertalite, ada Danantara, apalagi ada kabur aja dulu, ada pokoknya segala berita yang kita dengar tentang negeri kita ini, kita tuh jadi capek banget. Gas langka, apalagi semua mahal, biaya sekolah mahal, anak sekolah mau sekolah aja dia harus punya HP minimalnya kalau nggak laptop, mau sekolah aja dia ada seragamnya dulu meskipun sekolahnya itu gratis dan sebagainya. Kayaknya kok kita tuh dikejar-kejar terus sama dunia gitu, kayak kebutuhan tuh nggak pernah habis gitu, kayak kita akhirnya jadi harus nyari duit lagi untuk memenuhi kebutuhan itu. Capek banget nggak sih sama hidup yang kayak gini? Capek banget gitu nurutin apa yang jadi agendanya orang lain, nurutin apa yang jadi sistemnya orang lain, dan itu bikin kita kadang bisa nggak sih hidup kita lebih mudah dari ini? Pernah nggak berpikir seperti ini? Pernah aja ya, nggak sering. Kalau saya sering. Kok bisa ya hidup kok gini amat gitu. Nah, dunia yang carut-marut ini itu sebetulnya bukan cuma dunianya yang carut-marut, tapi juga pikiran kita yang terlalu penuh. Kita tiap buka HP, tiba-tiba ada berita yang tidak kita inginkan. Ya kan? Ada pembunuhan di mana, ada pencurian di mana, ada begal di mana, ada apa-apa gitu. Padahal kalau kita nggak tahu, hidup kita itu adem-adem aja. Jadi kadang kalau misalnya informasi terlalu banyak yang kita dapatkan, itu membuat kita juga berpikir terlalu banyak. Jadi overthinking kita itu diawali dari over informasi. Terus apalagi sekarang ini kok banyak postingan misalnya dikit-dikit healing, ada tempat traveling baru di ujung sana gitu, ada pantai baru, gunung baru, kafe baru, tempat makan baru. Bahkan pinggir sawah sekarang udah jadi kuliner semua. Ada bukber SMP, SMA, kuliah, halakoh A, halakoh B. Terus apalagi lebaran nanti belum ngasih paket buat orang tua, buat mertua, buat ipar, buat tetangga, buat tokoh, buat apa lagi. Kok banyak banget ya urusan kita gitu. Jadi segala sesuatu yang bikin kita rungsing ini sebetulnya itu bisa sejenak kita tinggalkan. Sejenak kita sisihkan melalui bulan Ramadan ini. Jadi bahkan ulama berkata Ramadan itu adalah bulannya uzlah.
bulannya uzlah kita dari meninggalkan dunia yang carut marut itu. Selama ini kita dipusingkan sama ulah-ulah manusia, apa yang terjadi di dunia, karena kita lupa terkoneksi dengan yang di langit. Jadi kalau kita nih karyawan nih ya, karyawan terus kerja di sebuah perusahaan, kita kesel karena jam zuhur kita nggak boleh istirahat. Bisa nggak kita komplain ke atas? Kita bukan ownernya, nggak bisa. Tapi kalau kita kenal sama CEO-nya, sama foundernya, kira-kira bisa nggak sama CEO atau foundernya itu dikasih zuhur boleh istirahat untuk sholat? Bisa nggak? Bisa. Nah itu artinya menghadapi carut marut dunia ini kita terkoneksi dulu sama yang punya dunia. Selama ini sinyal kita itu kebanyakan dihack sama sinyal-sinyal dunia. Jadi kita buang dulu sinyal yang di dunia itu, kita masukkan sinyal satu-satunya menuju ke langit. Gimana cara koneknya sama sinyal ke langit supaya kita terhubung dengan pemilik langit dan bumi? Itu adalah dengan puasa dan Al-Quran. Jadi Ramadan itu adalah bulannya puasa dan bulannya Al-Quran. Oke, sekarang coba kita bedah dari satu sisi. Puasa, kenapa puasa itu bisa bikin kita connect sama pemilik alam raya ini? Kenapa? Teman-teman pernah ini enggak? Pernah mentafakuri gini. Kita ya, setiap hari nih, misalkan makannya cuma nasi sama telur aja, cukup enggak sebenarnya? Cukup ya. Tapi karena kita ngelihat tetangga kita, kok dia nyembelih ayam ya? Kok kayaknya enak ya, gitu kan ya. Kita jadi pengen ayam juga. Terus ternyata waktu kita ke rumah, oh iya nggak ada uang nih. Gimana caranya biar aku punya uang untuk bisa beli ayam? Gitu. Terus akhirnya ternyata dengan segala cara yang sudah dia lakukan ternyata tidak bisa untuk dapat ayam itu. Ada ayam tetangga mampir ke halaman dia. Kebetulan nih, ini kan halaman saya. Dia masuk tanpa izin saya. Berarti dia jadi milik saya. Disembelih lah sama orang ini. Kemudian habis itu dia diprotes sama tetangganya. Ini ayam saya, kenapa kamu sembelih apa segala macam. Yang buruknya lagi, misalnya dia adalah kepala desa. Terus dia bilang, saya kepala desa, saya punya wewenang untuk melakukan apapun yang saya suka. Maksud nggak logika ini? Awalnya dari perut. Awalnya dari dia ngerasa tidak cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Kemudian lanjutnya adalah dia ingin memiliki punya orang lain. Lanjutnya adalah karena nggak bisa, dia pengen dapat uang lebih. Karena nggak bisa dapat uang lebih, akhirnya dia berbuat kezoliman. Karena nggak bisa sembarang berbuat kezoliman, akhirnya dia nyari kekuasaan biar dihalalkan kezolimannya itu. Dan ini ternyata sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu pernah menyebutkan bahwa akarnya kerusakan di dunia itu adalah perut. Akarnya kerusakan sistem kita sekarang adalah perut. Coba bayangin, kemarin saya jalan, terus saya ngelihat sendal-sendal yang lagi viral itu, yang gede-gede itu, yang empuk itu. Terus saya nanya sama adik iparku yang dia tahu fashion gitu kan. Kenapa sih ciwi-ciwi ini suka sendal ini? Saya bilang kan, soalnya nyaman, ringan kata dia. Terus tapi aku sih sanggupnya belinya yang 100-200 ribu kata dia. Lah emangnya harga sendal ini berapa? Ya kalau dokter-dokter sih makanya yang 1 juta. Saya nanya, itu sendal apa emas? Emas tuh 1 gram sekarang aja udah 1 juta lebih ya. Ini cuma sendal dan 1 juta gitu. Itu terbuat dari apa katanya? Kata dia, ya jane ya karet. Sebenarnya cuma karet katanya, tapi katanya kualitas tinggi, terus itu bermerek apa segala macam. Nah, akhirnya saya jadi, dan ini keluarnya dari mulut dia. Jadi kata dia gini, itulah mbak kenapa katanya koruptor-koruptor itu ngerasa nggak kenyang. Karena dia nggak cukup pakai sendal biasa, dia harus pakai sendal yang berjuta-juta. Itu baru sendal. Bagaimana dengan rumah? Bagaimana dengan mobil? Bagaimana dengan keinginan liburan ke Maldives? Bagaimana dengan liburan ke luar negeri setiap tahun, setahun 2 kali? Bagaimana dengan apa-apa dan seterusnya? Jadi diawali dari perut. Jadi kalau kita bisa mengontrol makan kita merasa cukup dengan apa yang kita makan hari ini, kita bisa mengontrol yang lainnya.
Jadi kalau kita misalnya dihidangkan ada all you can eat di depan dan kita tahu batas cukup untuk kita, maka kita tahu batas cukup untuk keinginan ataupun kebutuhan yang lain. Awalnya dari makan. Kalau seandainya kita nggak bisa mengontrol perut, maka bersiaplah akan ada kerusakan-kerusakan yang berakar dari situ. Gitu. Udah berat belum bahasan kita? Kan tadi udah tak bilang kita akan diperes ya hari ini ya. Nah, saya coba bacakan ini ya. Saya bacakan sebuah hadis dari Nabi SAW dan ini juga didapatkan dari kitab Ihya Ulumuddin. Semoga saya tidak salah. Rasul SAW mengagungkan perkara lapar. Beliau bersabda, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Masih ingat ya hadisnya? Semua amal kebaikan itu Allah sebutkan ganjarannya apa? Kecuali puasa. Karena puasa itu besarnya ganjarannya itu Allah sendiri yang akan mengganjar. Artinya puasa ini amal yang ditinggikan dibandingkan amalan yang lain. Makanya dia dirahasiakan. Terus yang berikutnya, tidak akan masuk kerajaan langit orang yang memenuhi perutnya. Masih ingat nggak? Orang yang lebih banyak kenyang ketika di dunia, maka dia adalah orang yang lebih banyak lapar ketika di akhirat. Ada di surat Al-Ahqaf, azhabtum thayyibatikum fi hayatikumud dunya. Apakah kenikmatan ini akan kamu habiskan di dunia sehingga tidak ada lagi yang tersisa untuk kita di kenikmatan akhirat? Itu adalah yang kedua. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, pemimpin amalan adalah lapar. Kemudian yang berikutnya, berpikir adalah setengah ibadah dan sedikit makan adalah ibadah. Yang berikutnya lagi, orang yang paling utama di antara kalian di sisi Allah Ta'ala adalah yang paling lama laparnya dan paling dalam tafakurnya. Dan orang yang paling dibenci di sisi Allah Ta'ala adalah setiap orang yang banyak makan, minum, dan tidur. Dah kebayang nggak kenapa Ramadan itu bulannya puasa? Jadi karena 11 bulan kemarin kita itu udah maruk, segala dipengen, makan, ada jajan baru sekarang jajan apa ya, kemarin saya baru tahu, tapi saya nggak tahu namanya. Tapi tahu ya, pokoknya setiap minggu, setiap bulan ada aja tuh jajan-jajan viral. Ada lah ya. Tadinya cuma ada cireng, cuma ada cilok, lama-lama ada cilor, lama-lama ada cimol mah udah lama. Maklor, nah tuh kan martabak telur. Akhirnya itu, oh bukan apa itu, oh makaroni telur. Tuh kan saya aja nggak tahu tuh maklor, tapi tak kira itu martabak telur. Jadi kita tuh awalnya makan itu bagi kaum muslimin adalah sebuah keberkahan. Kita pernah ada di sebuah masa di mana seluruh dunia itu iri dengan makanannya kaum muslimin. Kenapa? Karena kaum muslimin itu menanam dengan penuh cinta, memanen dengan penuh sayang, memasak dengan penuh kebanggaan, menghidangkan di atas meja makan ini dengan penuh kesyukuran. Jadi makna itulah yang akan menjadikan makanan itu datang ke dalam diri kita sebagai nutrisi untuk beribadah. Itu awalnya adalah untuk memenuhi ruh kita yang ada di dalam. Tapi karena kita sekarang berlebihan dalam melihat, ada yang baru, ada yang murah, ada yang gini, ada yang gitu, dan awalnya dari pandangan mata, akhirnya kita pengen semua, sementara perut kita terbatas kan ya, akhirnya itu terbuang. Jadi ada di antara adab-adab kita di dalam hidup itu adalah adab kita terhadap alam. Untuk bisa sepiring nasi ada di atas meja kita, itu harus ditanam dulu sepaling cepatnya itu 4 bulan padi, dari mulai benih sampai dia dipanen 4 bulan. Kemudian dia harus dijemur dulu, harus dikuliti dulu, harus dimasak dulu sampai ada di atas meja kita. Dan 4 bulan itu cuma kita lihatin dalam waktu 5 menit, aku nggak habis, terus dibuang. Segitu mudahnya kah kita gitu membuang sebuah sumber daya? Segitu mudahnya kah kita menyia-nyiakan sebuah usaha keras dari petani-petani ataupun pekebun-pekebun di luar sana? Jadi makan untuk kaum muslimin itu jauh lebih bermakna dari sekedar kulineran, nyicipin yang baru, nyobain yang murah, nyobain yang berwarna dan seterusnya. Lebih dari itu,
makan ini adalah untuk menegakkan tulang punggung kita untuk beribadah lagi. Oke, ini baru tentang puasa. Udah tertampar belum? Ini masih ada yang bisa lebih menampar lagi nih. Siap nggak ditampar lagi? Masya Allah ya. Jadi puasa itu merestart diri kita yang sudah terlalu banyak keinginan di 11 bulan sebelumnya, supaya kita punya kontrol, punya rasa cukup, punya batas seberapa yang harus kita penuhi keinginannya. Jadi bukan hanya tentang perut, bahkan keinginan. Di antara semua keinginan kita, ada yang kita butuh dan ada yang kita tidak butuh. Ada bahkan di antara kebutuhan, ada yang mendesak dan ada yang bisa disisihkan dulu. Dan bahkan oleh Syekh Hamzah Yusuf, beliau adalah seorang mu'alaf, tapi karena belajarnya luar biasa, beliau sampai menjadi ulama dari Amerika Serikat. Beliau tuh bilang gini, cara untuk mengontrol keinginan itu bukan cuma menghindarkan yang halal dan haram, tapi juga menghindar dari melihat iklan. Kadang iklan tuh nggak keluar di Shopee. Bahkan di Instagram cuma scrolling aja iklan bisa keluar. Kalau misalnya kita lagi jalan ada billboard. Kok mulus banget mukanya ya? Dia pakai skincare apa? Oke, kepengen lah kita beli skincare. Terus kok kayaknya stylish banget ya bajunya dia. Kayaknya kita pengen deh pakai baju kayak dia juga. Oke, itu dari iklan. Dari tontonan-tontonan opa-opa Korea. Habis itu kita ngomong ke suami, "Beb, mau nggak facial?" Kata suami, "Oke." Ternyata di sana facialnya dipegang-pegang cewek. Gimana? Ini awalnya dari mana? Dari iklan. Jadi ternyata godul basor itu bukan cuma terhadap sesuatu yang haram, tapi bahkan sesuatu yang menerbitkan nafsu kita. Jadi nafsu sebenarnya bahasanya syahwat ya, lebih ke syahwat. Kita itu punya daya, sama Allah tuh kita diciptakan punya kekuatan. Kekuatan tuh ada 3. Pertama akal, yang dengannya kita berpikir untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Yang kedua adalah syahwat. Syahwat tuh keinginan. Keinginan ini bukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena kalau ada keinginan kita jadi puas. Misalnya gini, saya pengen nih hari ini tilawah 1 juz. Udah punya keinginan nih. Ketika berhasil tilawah ada rasa puas, ada rasa aku bisa juga ya gitu. Kalau misalnya keinginannya nggak ada, rasa puasnya nggak ada. Jadi syahwat itu yang membuat kita mau bertahan hidup. Karena ada yang mau dicapai, karena ada yang mau kita raih. Kita pengen salaman sama Ustazah Oki Stiana Dewi misalnya. Pas ketemu kita udah, pas giliran udah salim, seolah-olah kita udah masuk surga. Karena sebelumnya punya keinginan. Coba kalau yang nggak kenal sama Ustazah Oki salim, biasa aja nggak? Biasa aja. Jadi syahwat itu membuat kita punya keinginan untuk hidup. Dan itu kan tujuan hidup kita adalah melakukan sesuatu. Kalau kita tidak punya keinginan hidup, maka kita tidak bisa melakukan sesuatu. Jadi syahwat itu sebetulnya baik, hanya saja perlu dikendalikan. Nah yang ketiga itu adalah namanya daya marah. Jadi bahkan sama Allah kita itu dikasih potensi untuk bisa marah. Jadi kalau ada yang bilang aku gak mau jadi orang pemarah, gak boleh. Karena itu potensi yang Allah kasih. Kenapa? Marah inilah yang akan membuat kita bisa bertindak atas kemungkaran, atas ketidakadilan. Kita udah sengaja bayar lebih untuk pertamak, ternyata isinya pertalite juga. Itu kalau kita nggak marah, itu kita dipertanyakan potensi yang Allah berikan di dalam diri kita. Harusnya kita marah karena ini ketidakadilan. Nah tapi kemarahan juga itu kalau tidak dikontrol nanti dia jadi kezoliman. Jadi kayak Fir'aun, nggak mau kekuasaannya ditumbangkan, akhirnya dia marah dan Bani Israel yang laki-laki semuanya dibunuh dari sejak bayi. Dah, gimana? Udah kenceng belum? Yang ada di sini udah mulai berurat belum? Jadi ternyata puasa kita sebesar itu maknanya. Puasa kita sebesar itu tujuannya. Puasa ini kalau kita bisa menahan yang sesuatu yang sebenarnya boleh kita lakukan, maka harapannya adalah, apalagi dalam waktu 1 bulan ya, harapannya adalah kita juga bisa menahan diri dari sesuatu yang haram. Kalau kita bisa menahan diri dari sesuatu yang halal, maka seharusnya kita pun bisa menahan diri dari
sesuatu yang haram. Nah, tadi tentang hadis. Mau baca nggak hadisnya? Yuk, biar nggak ngantuk. Saya talkin ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Hadis sahih riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, yang merasa cukup dan tersembunyi. Nah, tadi kan kita dilatih untuk punya batas cukup ya. Punya batas cukup untuk diri sendiri. Kalau di dalil puasa itu apa? La'allakum tattaqun. Goalnya adalah kalau kita sudah punya batas cukup terhadap diri kita sendiri, lulus dari Ramadan kita menjadi hamba yang bertakwa. Jadi kita udah dapat 2 poin nih, hamba yang dicintai Allah, yang bertakwa dan yang punya batas cukup. Yang terakhir, khafiyya. Khafiyya itu artinya apa? Tersembunyi, yang tidak terkenal. Nah, masalahnya kita udah terkenal nih. Kita punya sosmed lah ya. Punya sosmed, terus punya daily activity. One day with me. Oke, 1 hari aku bangun tidur sampai aku tidur ngapain aja gitu kan ya. Jadi sosmed ini itu jadi refleksi bagi kita untuk mau kita lanjutkan nggak ya keterkenalan ini atau menjadi hamba yang tersembunyi. Nah, hamba yang tersembunyi ini maksudnya gimana? Itu masih ada hubungannya sama yang dalil tentang puasa tadi. Masih ingat ya? Semua amal kebaikan ataupun kebajikan itu diberitahu berapa pahalanya kecuali puasa. Siapa yang tahu pahala puasa? Allah aja. Artinya kita tuh punya rahasia loh sama Allah. Kita punya rahasia. Di hari ketika semua orang posting kegiatannya sehari-hari itu dari bangun sampai tidur lagi itu, ternyata punya rahasia cuma kita dan Allah aja yang tahu, itu tuh mewah banget. Dan ini bahkan jadi amalan yang dicintai sama Allah. Dan ini ada di antara ulama yang mendawamkan hadis ini nih sampai kalau dia bangun tengah malam untuk sholat, tetangganya itu nggak tahu. Kalau dia tilawah tengah malam, tetangganya itu nggak tahu. Kalau zaman dulu rumah itu kan rapat kan ya, dan kecil-kecil. Kalau sekarang ya rumahnya gede, ada halamannya, ada pagernya. Enggak, dulu itu sampai seolah-olah rumah kita itu udah langsung bisa loncat ke rumah tetangga saking rapatnya. Nah, saking ulama ini mengamalkan al-khafiyya, kalau beliau mau ibadah, beliau tuh diem-diem biar nggak kedengeran sama orang lain. Karena beliau menjaga ada amalan rahasia hanya dia dan Allah aja yang tahu. Pertanyaannya, kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang baik terus kita syiarkan, bagus nggak? Bagus. Saya nggak menilai dia ikhlas apa nggak ikhlas, itu udah bukan bagian kita ya. Tapi ketika ada amal kebaikan dan disyiarkan itu bagus. Dulu Umar bin Khattab waktu mau mewakafkan kebunnya pun beliau kumpulkan tuh para sahabat untuk bilang Umar mewakafkan kebun ini dengan tujuan seperti ini, dengan syarat seperti ini. Dan di kemudian hari para sahabat ini karena melihat syiarnya Umar, beliau mengikuti teladannya Umar. Jadi memang ibadah yang disyiarkan itu tujuannya supaya yang lain ikut melakukan kebaikan juga. Itu bagus. Boleh. Tapi ingat, simpankan juga di dalam diri kita amal yang hanya kita dan Allah aja yang tahu. Apapun yang teman-teman bisa, entah tilawah, entah qiyamul lail, entah diam-diam ngasih ke tetangga sekarung gandum, sekarang terigu, beras, apapun itu bentuknya, selama itu diniatkan untuk ini jadi amalan rahasia, maka lakukan. Jadi punya rahasia hanya kita dan Allah yang tahu itu jadi privilege yang meskipun kita tidak beritahukan kepada orang lain, nanti akan Allah buka pada waktu yang tepat. Jadi seperti cicitnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang kenal Ali Zainal Abidin ya? Kalau nggak salah beliau putranya Hasan radhiyallahu anhu. Jadi Ali Zainal Abidin itu semasa hidupnya beliau itu sering manggul gandum untuk ditaruh di rumah-rumah orang yang tidak mampu.
tapi nggak ada yang tahu itu dari siapa. Terus kenapa sekarang kok saya tahu? Karena ketika beliau wafat udah nggak ada lagi yang manggul gandum ke rumah-rumah itu. Dan waktu memandikan jenazahnya beliau, orang-orang itu menemukan ada kapal, ada kayak bekas kapalan di punggungnya. Jadi akhirnya beliau berkesimpulan, orang-orang pada masa itu berkesimpulan, oh selama ini yang memanggul karung gandum ini adalah Ali Zainal Abidin rahimahullah. Udah kebayang belum pengen punya amal rahasia apa nih? Ingat ya, punya rahasia hanya antara kita dan Allah saja yang tahu, itu adalah privilege, mewah. Masih sanggup? Halo, pemirsa? Tiba-tiba langsung hening, tangan saya aja dingin banget nih. Tadi kan kita punya 2 ya. Ramadan itu adalah bulannya puasa dan bulannya Al-Quran. Apa arti Al-Quran di dalam bulan Ramadan? Tilawah sebanyak-banyaknya, hatam sebanyak-banyaknya, tadabbur sebanyak-banyaknya, yang mana? Kalau teman-teman mendawamkannya yang mana? Tilawah sebanyak-banyaknya. Karena bulan lain gak banyak ya tilawahnya. Yalah udah mah gak pernah tilawah banyak. Masa Ramadan gak tilawah banyak ya gak sih? Seenggak-enggaknya adalah setahun sekali, ya Allah aku tilawah banyak gitu. Iya boleh, itu benar. Tapi kalau teman-teman mau melihat ke sejarah, teman-teman tahu nggak dalam satu Ramadan Rasulullah itu menghatamkan Quran berapa kali? Ada yang tahu nggak? Rasulullah baca Quran nggak sih pas Ramadan? Bagaimana caranya Rasul nggak baca kalau Rasul yang menyampaikan? Pasti Rasulullah membaca. Cuma berapa kali hatam itu yang ditanyakan? 3 kali? Atau 30 kali? 60 kali? Ada yang tahu nggak? Berapa kali? 1 kali. Rasulullah itu hanya menghatamkan 1 kali di bulan Ramadan. Dan terakhir ketika tahun terakhir beliau sebelum wafat itu 2 kali. Dan ini diriwayatkan oleh Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku menyangka ini adalah dekatnya ajal. Jadi karena sebentar lagi Rasulullah wafat, akhirnya di tahun itu Ramadan beliau menghatamkan 2 kali. Tapi tahu nggak bedanya Rasulullah itu gimana cara menghatamkan Qur'annya? Jibril turun ke bumi, mendatangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, duduk berdua dengan beliau, saling membacakan ayat dan saling memberikan hikmah. Sesekali Jibril yang membaca, beberapa kali kemudian Rasulullah yang membaca. Sesekali Jibril mengajarkan, di kesempatan yang berikutnya Rasulullah yang menggali hikmahnya. Dan majelis ini yang hanya 2 hamba Allah ini itu menghasilkan Al-Quran yang dahsyat yang sampai hari ini masih bisa kita amalkan. Dari Al-Quran yang 30 juz hanya 1 buku ini sudah melahirkan puluhan bahkan ratusan kitab ulama ketika mengkajinya. Asalnya dari mana? Dari khalwatnya antara Rasul SAW dengan Jibril. Jadi Ramadan itu adalah masa di mana kita belajar Al-Quran lebih banyak, menggali hikmah lebih banyak, duduk dengan orang terbaik, duduk dengan sahabat terbaik, duduk dengan orang yang bisa saling membacakan dan bisa saling mentadaburi, bahkan menggali hikmah lebih banyak lagi. Pertanyaannya, punya nggak kita teman yang kayak gini? Saya punya teman baru kemarin banget, hari apa ya? Kita itu orang yang deep thinker. Deep thinker itu kalau mikir sesuatu tentang daun aja kita bisa ngobrol banyak, bisa 3 jam cuma tentang daun. Jadi deep thinker ininya, sifatnya, karakternya. Suatu saat saya punya kontemplasi sesuatu dan cuma dia yang ngerti sama kontemplasi ini, karena kalau saya posting di tempat lain, orang lain tuh nggak ngerti maksudnya. Jadi saya posting ke dia. Aku baru tahu nih kenapa aku dilahirkan dari orang tua yang seperti ini. Kenapa aku punya ketertarikan di sini? Kenapa aku punya kegiatan gini. Saya cerita panjang banget. Terus dia jawab, sama gue juga. Terus dia cerita lagi banyak. Terus dia cerita. Terus kita fan-fanan akhirnya karena saya sambil ngulek sambel. Jadi itu dari asar kan kita udah nyiapin untuk buka ya. Tapi ini nih gejolak di kepala ini nggak bisa dibendung gitu. Akhirnya VN.
aku VN ya, kelamaan ya aku lagi goreng tempe. Habis itu di VN. Terus banyak banget yang kita ceritain, dia balas dengan VN juga. Iya mbak, gue juga merasakan hal yang sama, harus ini gini. Sampai jam 10 malam. Itu kontemplasi itu. Karena kita tuh kalau lagi ada percikan sesuatu di kepala, gak bisa ditunda kan ya. Pengen segera. Dan walhamdulillah Allah anugerahkan saya sahabat yang seperti ini. Dulu saya punya seorang sahabat yang dia juga seorang ahlul Quran, tapi saya tidak menyadari dia adalah sahabat sampai Allah cabut nyawanya. Saya baru tahu keberadaan dia itu berharga ketika dia sudah meninggal. Setelah dia meninggal saya baru nyari, udah gak ada lagi temanku yang kayak gini. Sampai ketika saya ketemu sama teman saya yang ini, saya sempat bilang, Chan gitu, namanya Chandra, jangan mati dulu ya. Asli aku gak punya teman yang kayak kamu, saya bilang tuh gitu. Tahu gak dia jawabnya apa? Lu lagi melo ya mbak? Gitu. Bukannya dia melo kan, enggak, lagi tadabur kataku ya. Itu jadi ternyata punya sahabat yang bisa kontemplasi bareng, menggali hikmah bersama, belajar bersama. Meskipun secara titel mungkin dia tidak menghafalkan Quran seperti kita, dia tidak belajar di majelis seperti ini, tapi punya ruang kontemplasi itu berharga banget loh. Pernah nggak teman-teman itu punya masalah, curhat sama yang ini? Enggak, itu pikiran kamu aja yang negatif. Bukan itu maksud aku gitu kan. Terus kita curhat lagi ke tempat yang lain. Kamu aja yang kurang bersyukur. Salah lagi, kita curhat lagi ke tempat yang lain. Katanya kamu cuma kurang sedekah aja tuh. Kok perasaan curhat kemana-mana kok nggak ada yang ngerti ya? Pernah nggak kayak gitu? Pernah nggak? Dan ketika kita nemu satu orang yang dia bilang, nggak apa-apa kok, kan kamu manusia. Wah, kita langsung rangkul. Makasih ya udah mengerti aku. Pernah nggak? Kalau pernah, pegangin ya temennya, bilang jangan mati dulu, aku nggak punya temen kayak kamu gitu. Karena ini langka banget loh teman yang seperti ini. Dan bayangkan hubungan antara Rasul SAW dengan malaikat Jibril yang sedekat ini, sampai ketika wahyu itu lama tidak turun, Rasulullah tuh kangen, ini Jibril mana gitu. Dan tahu nggak, ketika Jibril akhirnya turun untuk membawa wahyu, kata Jibril apa? Sama, aku juga kangen, tapi aku nggak bisa turun kalau tidak ada perintah. Jadi keberadaan Jibril untuk Rasul SAW, bahkan keberadaan Rasul SAW untuk Jibril alaihissalam, itu tuh saling menggenapi sebagai dua sahabat karib. Yang efek dari kholwatnya mereka berdua ini adalah ada sebuah kekuatan, ada ruh besar yang itu bisa mengubah dunia hanya dalam waktu 23 tahun saja. Hebat gak sih Al-Quran itu? Sedahsyat itu gitu efeknya gitu. Sedahsyat itu kalau seandainya kita menempatkannya pada tempat yang sesungguhnya. Nah sekarang apa yang mana tadi? Sekarang? Apa yang sekarang? Nah sekarang. Apa tadi? Oh iya. Ya. Seandainya, ini kan karena sahabat ini langka banget ya, kita harus menggali sampai ke kedalaman bumi untuk ketemu sama dia gitu. Maka seandainya belum ketemu, temukanlah majelis yang tepat. Temukanlah orang yang ketika dia berbicara seolah-olah Allah sedang berbicara kepada kita. Temukanlah majelis yang segala pertanyaan kita tentang kegelisahan hidup itu terjawab di sana. Temukanlah majelis yang cuma kita duduk aja rasanya masalah itu hilang. Seandainya kita belum punya sahabat karib itu, temukanlah dulu majelisnya. Dan majelis ini bisa banyak bentuknya. Majelis itu kadang bukan bentuknya kayak gini, tapi tongkrongan di kafe, nongkrong dengan orang yang tepat, nongkrong dengan orang yang memang bisa memenuhi kebutuhan kita, itu pun juga berupa majelis. Selama yang dibicarakan tadi adalah perbuatan untuk mengajak pada kebaikan, sebagaimana pada surat An-Nisa ayat 114 tadi. Seandainya belum ketemu majelis ini, belum ketemu sama majelis yang tepat yang memenuhi kekosongan jiwa ini, maka minta sama Allah, ya Allah tolong
Ya Allah, tolong kami dipertemukan dengan orang yang tepat, teman perjalanan yang tepat, guru yang tepat, majelis yang tepat. Karena kata Allah apa? Mintalah maka akan aku kabulkan. Barangkali yang kita tidak peroleh hari ini karena kita tidak pernah meminta. Jadi minta aja. Bahkan kata Ustadz Nauman Ali Khan, kata beliau, Ramadan itu adalah bulan di mana impossible menjadi possible. Maka mintalah segala sesuatu. Apa yang paling teman-teman inginkan, mintalah di Ramadan ini. Dah, sabar, masih belum? Masih sanggup? Coba saya mau dengar suaranya dong, masih sanggup? Coba Mbak Ani yang kedengeran suaranya. Oke. Kemudian yang berikutnya, tadi ada yang ingat nggak? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, ummati, ummati. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Kenapa? Saking cintanya, cinta itu datangnya dari mana? Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat beliau membaca Al-Quran dan di sana ada kisah tentang Nabi Ibrahim. Ini di surat Ibrahim ayat 36. Ya Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, maka sesungguhnya orang itu termasuk ke dalam golonganku. Ini adalah bentuk cintanya Nabi Ibrahim kepada umatnya. Saking tidak ingin umatnya tersesat gitu. Beliau mengkhawatirkan umatnya ini banyak bersibuk ria dengan berhala yang tidak bisa membawa manfaat dan mudarat untuk dirinya. Maka Nabi Ibrahim berdoa seperti ini. Kemudian pada Al-Maidah ayat 118, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga membaca yang artinya itu adalah doanya Nabi Isa untuk kaumnya. Artinya adalah, jika engkau ya Allah menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ketika Al-Quran itu datang sebagai ruh, ketika Al-Quran itu datang sebagai inspirasi tanpa batas, bahkan Al-Quran itu datang sebagai bentuk cinta, ketika membaca ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tumbuh rasa perhatiannya kepada umatnya. Ini para nabi sebelumku, ini para rasul sebelumku mendoakan umatnya. Makanya saking khawatirnya beliau kepada kita, ketika Nabi Ibrahim berdoa panjang, ketika Nabi Isa berdoa panjang, yang keluar dari lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya ummati, ummati. Saking udah nggak terdeskripsikan lagi, doa kita kadang itu nggak bisa lagi dengan kata-kata sebanyak apapun, dengan diksi seindah apapun. Kita udah nggak butuh bahasa apapun untuk bisa mendeskripsikan sebenarnya keinginan kita itu apa. Yang keluar itu cuma tangan yang tertengadah menghadap ke langit dan nangis aja. Dan bahkan bahasa air mata pun bisa dipahami oleh Allah yang Maha Tahu. Bahasa ummati, ummati itu juga bisa dipahami oleh Allah yang Maha Tahu. Maka jangan khawatir ketika kita nggak tahu harus berdoa apa, yang penting miliki dulu keinginan untuk berdoa. Dan tahu nggak jawaban Allah apa dari ummati, ummati? Kata Allah, wahai Jibril, pergilah ke Muhammad dan katakan sesungguhnya kami akan memberimu tentang umatmu yang menyenangkanmu dan tidak menyakitimu. Seandainya kita minta jeruk, kita mungkin akan dikasih jeruk. Seandainya kita minta apel, mungkin kita akan dikasih apel. Tapi seandainya kita minta, ya Allah anugerahkanlah kepadaku buah-buahan yang baik dan menyenangkan hatiku, niscaya mungkin sama Allah dikasihnya bukan cuma jeruk, bukan cuma apel, tapi seluruh jenis buah yang ada, yang dengan datangnya buah itu kita jadi gembira. Maka sama perkataan ummati, ummati saking sudah undescribable, sudah tidak bisa lagi dideskripsikan dengan kata-kata. Akhirnya Allah bilang sama Jibril untuk nanti akan ada kabar gembira tentang umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kabar itu tidak akan membuat Nabi bersedih. Udah itu aja kayaknya seluruh dunia dan isinya udah diberikan kepada kita. Artinya Allah sudah menjamin umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan selamat. Nanti akan selamat. Pertanyaannya, kita termasuk ke dalam umat ini atau tidak? Teman-teman, kalau
Doa paling suka kapan? Kapan teman-teman paling suka untuk doa? Malam-malam, habis subuh, kapan lagi? Lagi sholat, kapan lagi? Bada azan, sebelum iqomat ya. Terus kapan lagi? Cari-cari waktu mustajab, waktu lagi safar, waktu hujan turun, di waktu asar di hari Jumat, terus di dalam majelis ilmu, apalagi di raudhah, apalagi di depan multazam, apalagi ada banyak ya waktu mustajab. Coba saya tanya, kapan teman-teman berdoa paling tulus? Doanya itu dengan segenap jiwa gitu. Kayaknya apapun yang kita punya pengen kita berikan semuanya gitu. Demi biar bisa berdoa ini. Kapan? Pada saat susah. Bener nggak? Bener kan? Jadi tahu nggak sih di antara kenikmatan kita bisa berdoa dengan segenap jiwa itu adalah sama Allah diturunkan kesulitan untuk kita. Jadi innama al usri yusra itu adalah biar kamu tahu yang namanya yusra, biar kamu tahu yang namanya lapang, biar kamu tahu yang namanya kelegaan, kamu harus tahu yang sulit dulu. Kamu harus dibanting dulu, dikasih rasa sakit dulu, dicabut dulu kenikmatannya dan sebagainya. Dan di saat itulah kita tuh berdoa sama Allah tuh seolah-olah udah kita nggak butuh yang lain, kita butuh Allah aja. Bener nggak? Bener nggak? Jadi bersyukur nggak ini kita udah banyak diuji. Ya Allah makasih ya gitu, aku dulu pernah kayak gini. Pernah nggak ada di titik itu? Dulu kita marah banget, kenapa sih harus aku tuh sholat, aku puasa, aku tilawah, aku ke majelis dan berbagai hal yang lainnya. Kenapa nggak orang yang bermaksiat itu aja yang diuji? Tapi ternyata maksud Allah diuji itu biar kita dapat kenikmatan doa, biar kita dapat kenikmatannya bergantung kepada Allah, biar kita dapat tulusnya ngeluarin apapun yang kita inginkan dan Allah akan memberikan sebagaimana yang kita pinta. Gitu? Gimana? Udah penuh belum ini? Masih ada ruang kosong nggak untuk saya selipin yang lainnya? Masih? Coba pengen dengar suaranya, masih ada? Masih. Oke. Masya Allah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita udah bahas tentang koneksi kita ke langit itu melalui puasa dan Al-Quran. Nah, di antara hadis Nabi SAW yang bersambungan dengan datangnya Jibril untuk bermulazamah Al-Quran dengan Rasul SAW, di akhirnya ada bahasan tentang sesungguhnya Rasulullah itu adalah orang yang dermawan, dan di bulan Ramadan Rasulullah lebih dermawan lagi. Pernah dengar hadis ini? Pernah. Nah, ini nyambung sama surat An-Nisa tadi. Tadi kan bisik-bisik itu tidak ada kebaikannya kecuali pembicaraan dari orang yang menyuruh bersedekah. Jadi ternyata dermawan itu diantara efek dari Al-Quran yang sudah terinstal ke dalam diri kita. Kalau ruh Al-Quran itu sudah masuk ke dalam diri kita, maka kita akan menjadi dermawan dengan sendirinya. Kita itu ada rasa kasih sayang kepada orang lain, ada rasa nggak tega sama orang lain, ada rasa pengen membantu orang lain dan sebagainya. Dermawan kali, bukan dermawan. Emang iya. Oh iya. Kata Altan dermawan bukan dermawan. Iya. Oh iya, terima kasih banyak. Oke, sekarang pertanyaannya, ada yang tahu nggak kapan atau dalam keadaan apa sedekah itu paling utama? Pada saat susah, apalagi? Saat punya hajat. Benar nggak ya? Dalam keadaan tidak punya, apalagi? Teman-teman kalau sedekah pas lagi apa? Lagi punya ya? Biasa aja kan? Oh ambil aja Bu, ambil aja. Maksudnya ketika sedekah yang memang itu udah terakhir yang kita punya cuma itu gitu, dalam keterbatasan. Yang kita punya cuma itu dalam keterbatasan. Terus apa lagi? Kapan teman-teman paling senang untuk sedekah? Saat ada yang minta. Setiap waktu. Masya Allah. Saya jawab ya dengan hadis Nabi SAW. Abu Hurairah bertanya, ya Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama? Ada yang tahu?
Rasulullah SAW menjawab, kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat, pelit, takut miskin, dan ingin kaya. Satu. Yang kedua adalah Rasulullah SAW menjawab sedekah yang paling utama itu adalah yang jahdul mukil. Ada yang tahu mukil artinya apa? Mukil itu orang yang cuma punya sedikit. Mukil. Jadi kolil kan sedikit ya. Mukil itu orang yang cuma punya sedikit. Apa artinya jahdu? Jahdu itu ada dua arti. Dia kalau pakai fathah, jahdu itu artinya kesulitan. Jadi dia bersedekah udah punyanya cuma sedikit, mau sedekahnya aja sulit banget gitu karena ngerasa aku juga butuh, keluargaku juga butuh dan sebagainya. Tapi ada yang juhdul mukil pakai dhammah. Juhdul mukil tuh artinya beda lagi, artinya usaha yang besar. Jadi dalam satu akar kata artinya bisa dua dan dua-duanya itu saling melengkapi. Baik ketika jahdul mukil atau ketika juhdul mukil, dua-duanya adalah amalan yang paling utama dalam sedekah. Ketika kita mau sedekah, kita tuh lagi megangin barang ini, ya Allah aku suka banget sama ini, boleh nggak sih ini nggak diminta. Tapi ketika nggak dikasih kita kepikiran, dianya kurang gitu, kitanya masih ada yang lain. Tapi aku suka banget sama ini gitu. Jadi saya punya mukena kesayangan, saya suka banget pakai mukena itu. Tapi karena ada yang ngasih mukena baru, harus saya rolling nih mukena, karena semua mukena yang dikasih itu punya hak untuk saya gunakan juga. Akhirnya mukena yang paling saya suka ini saya berikan kepada orang yang paling saya cintai. Saya bilang tolong perpanjang kebaikannya ya. Jadi kalau teman-teman ada yang pernah saya kasih sesuatu, sebenarnya itu saya suka banget, itu adalah bagian dari saya pengen supaya orang yang mendapatkan itu menjaga sebagaimana saya mencintai barang itu gitu. Jadi yang jahdul mukil kadang tuh bukan seberapa banyak kita sedekah jebret 1 miliar. Mau diaminin nggak? Kalau bisa sedekah 1 miliar berarti punyanya lebih dari 1 miliar dong. Ya kan? Tapi ternyata bukan itu yang paling utama. Jangan-jangan yang paling utama itu adalah sedekah 1.000 rupiah dari anak kecil yang cuma punya duit 1.000 rupiah itu aja. Jangan-jangan yang paling utama itu adalah celengan kita yang isinya cuma 500-an 20 biji, tapi kita kasihin ke orang yang hari itu mau beli minyak nggak bawa duit. Jangan-jangan itu yang lebih utama. Jadi kita yang selama ini dididik di sekolah kan, nilai harus besar, harus juara, harus hebat di sini, sesungguhnya kita sedang dididik materialis. Kita dididik tentang angka, padahal Islam itu mengajarkan tentang makna. Jadi apa sedekah yang paling utama? Jahdul mukil. Siap nggak? Masih ada 15 hari ya untuk membuktikan jahdul mukil ini. Nah, di antara hikmah kenapa kok kita tuh diperintahkan untuk sedekah adalah supaya dunia itu tidak menempati ruang di dalam hati kita. Supaya uang itu bukan jadi tujuan kita hidup. Supaya harta itu tidak menjadi yang paling kita cintai selama hidup. Jadi ternyata kita dididik oleh Allah itu dengan banyak sekali karakter luar biasa gitu. Hanya saja kita sering lupa dengan itu semua. Nah lanjut, bagaimana dengan orang yang tidak bisa bersedekah dengan harta? Teman-teman tahu nggak, sedekah itu sebenarnya bukan cuma untuk harta. Ada sedekah, ada infak. Ada yang tahu nggak bedanya apa? Infak khusus harta. Kalau sedekah apa aja? Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqoh. Bahkan senyum di hadapan saudara kita pun adalah sedekah. Ruas-ruas tulang punggung kita punya hak untuk sedekah. Apakah kita harus cabut, kita kasihin ke orang yang nggak punya tulang punggung? Bukan. Tapi ditunaikan sedekahnya. Sedekah tulang punggung itu dengan apa? Di antaranya adalah sholat duha dan seterusnya. Jadi sedekah itu bukan hanya tentang harta. Nah sekarang di antara sedekah yang berikutnya, sebagaimana di surat An-Nisa ayat 114 adalah ajakan untuk berbuat kebaikan, mengadakan perdamaian di antara manusia. Ajakan untuk berbuat baik, ajakan untuk berbuat kedamaian di antara manusia. Nah sekarang pertanyaannya, sedekah lisan gampang nggak? Gampang ya, sekarang kan kita punya SW ya, posting aja yang bagus-bagus. Hadis of the day ya.
atau inspirasi ayat Al-Quran, boleh. Atau apapun itulah kebaikan yang teman-teman pengen posting lah. Tapi saya belajar dari teman saya, si Chandra ini pernah bilang, menjaga hubungan itu adalah another level. Dia baru lulus dari Glasgow ya teman-teman, jadi mohon maaf kalau bahasanya agak bule. Jadi dia bilang ternyata untuk sesuatu yang terkoneksi itu efeknya lebih besar. Sekarang saya tanya, teman-teman lebih suka ngobrol langsung sama saya apa cuma lihat SW-nya aja? Ngobrol langsung dong. Kenapa? Ya kan bisa face to face. Bisa ngelihat wajah kan? Iya. Kita bisa salaman ya, bisa dengar suaranya, bisa pelukan juga. Bener? Kalau SW bisa nggak? Enggak. Itulah kenapa pertemuan seorang muslim, seorang mukmin itu berjabat tangan aja menggugurkan dosa. Karena menjaga hubungan itu adalah another level. Levelnya itu lebih tinggi. Jadi kalau mau berbuat baik, jagalah hubungan yang baik. Sebelum kita berkata yang baik, jagalah hubungan yang baik. Karena perkataan dari orang asing itu kadang tuh nggak bekas sama kita. Tapi kalau perkataan dari orang yang paling kita cintai, gimana? Tiba-tiba pulang udah berderai, iya makasih ya udah dikasih tahu ini gitu. Ya nggak sih? Lebih suka kumpul sama orang asing apa sama orang-orang yang kita cintai? Oke, kanan kiri udah kenal belum? Coba salamin dulu, kanannya siapa? Namanya siapa? Dari mana? Umurnya berapa? Ditatap dulu wajahnya. Siapa tahu ketemu lagi di pasar. Ibu kan yang kemarin kajian. Siapa ya? Aduh saya nggak ingat, kajian saya banyak banget. Nah, oke, jadi jangan hanya berhenti membuat status, tapi pereratlah hubungan dengan orang lain. Udah ya, udah ternyata berapa jam ini kita? Masya Allah. Nah sekarang karena ini adalah hari ke-15, artinya separuh Ramadan sudah kita lewati, tapi juga sekaligus masih ada kesempatan untuk mengoptimalkan di hari akhir. Kabar gembiranya adalah Allah simpankan kemuliaan Ramadan di 10 hari terakhir. Kabar gembiranya kita yang ngerasa nggak puas sama amalan kita yang kemarin, ternyata masih Allah kasih kesempatan di hari-hari terakhirnya. Jadi untuk kita mungkin Ramadan kemarin tuh awal mula pemanasan gitu, untuk ngelatih otot dulu untuk berdiri sholat tuh yang lama gitu, untuk bisa puasa tapi tetap produktif gitu, untuk bisa tetap berbuat kebaikan meskipun kita sebenarnya udah capek banget dan sebagainya. Semoga itu adalah bekal di Ramadan yang berikutnya ini, sampai akhir Ramadan ini kita jadi kuat untuk berlari lebih kencang. Sebagaimana kuda itu kalau sudah dekat garis finish dia larinya semakin kencang. Nah, saya tutup dengan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Dalam kitabnya beliau berkata, yuk ikutin ya. Al-i'tibaru bikamalin nihayah la binaqsil bidayah. Yang penting adalah kesempurnaan pada akhiran, bukan kurangnya pada permulaan. Nah, jadi akhir kalam kita tutup dengan akhirilah Ramadan ini dengan indah. Barakallahu fikum. Dari saya sekian. Mungkin ada yang mau tanya jawab, ada yang mau bertanya dulu sebelum ditutup. Silakan. Jadi dalam kajian, kemarin saya ikut kajian di Lubuk Kata, yang menyampaikan itu adalah Pak Ci Yogi Teo. Kenapa dipanggil Pak Ci? Karena beliau sekolah di Malaysia. Dan beliau itu menjelaskan di antara ulama berkata ilmu itu seperti makanan. Makanan itu kan ada makanan pokok ya. Yang makanan pokok itu harus banget kita makan. Tapi ada makanan yang sifatnya nutrisional. Kayak sifatnya tambahan vitamin aja. Kalau kita nggak makan nggak apa-apa, tapi kalau makan itu menumbuhkan. Jadi kita lebih segar, lebih sehat, lebih shining, lebih glowing. Terus ada di antara makanan tuh yang jadi obat. Kita lagi kosong banget butuh diisi. Kita lagi demam, diobatin sama misalnya paracetamol. Nah, obat itu adalah
Ada ilmu yang berfungsi sebagai obat juga. Ada juga makanan yang sifatnya itu toksik. Saya nanya, teman-teman suka coklat nggak? Kalau dimakan sekilo dalam 1 menit, ya. Jadi toksik itu bisa karena zatnya, bisa karena jumlahnya. Kalau karena zatnya yang jelas toksik, misalnya adalah kita makan empedu ayam, itu isinya racun. Makan ikan buntel tapi tidak diolah, itu racun. Ya udah, yang kayak gitu sifatnya toksik. Nah, kenapa diibaratkan sebagai makanan kata ulama? Karena ilmu ini juga ada yang sifatnya itu kita lagi butuh banget ilmu nih, kita lagi ngerasa kosong banget hatinya, ngerasa ada yang hilang. Ketika ilmu ini datang, kita jadi penuh lagi. Artinya ini ilmu adalah obat. Kalau misalnya dengan ilmu ini kita nggak bisa bernapas, kita sampai nggak bisa ngapa-ngapain, berarti ini adalah ilmu yang sifatnya makanan pokok. Harus kita makan setiap hari. Kalau seandainya ilmu ini kita belajar, ya ada yang nambah sih, tapi nggak belajar juga kita nggak ngerasa ada yang hilang, maka ini sifatnya nutrisional aja. Sementara ilmu yang toksik adalah kalau zatnya yang salah, contohnya ilmu nujum. Pak, coba di Terawang jodoh saya siapa? Ilmu nujum. 10 tahun lagi saya bisa jadi anggota DPR nggak? Ilmu nujum. Kalau misalnya itu dikonsumsi, sifatnya juga toksik karena zatnya. Ada yang toksik karena jumlahnya. Halal sih, coklat halal ya. Tapi karena terlalu banyak, akhirnya jadi toksik. Contohnya adalah tsunami informasi. Semua hal di dunia ini kita harus tahu. Ada kecelakaan di Gang Tani, kita tahu. Ada jambret di Pringsewu, kita tahu. Ada yang gagal panen di Sidoarjo, kita tahu. Sampai di Turki ada kucing mati ketabrak motor, kita tahu. Penting nggak untuk kita tahu? Kan nggak tahu juga nggak apa-apa kan? Tapi karena kita banyak tahu nih, akhirnya obesitas sama informasi. Jadi obesitas itu bukan cuma dari makanan, obesitas ilmu juga ada. Dan kalau kebanyakan obesitas tuh biasanya nanti ngaruhnya itu ke gula. Iya nggak sih? Diabetes. Dah, obesitas, diabetes itu udah penyakit mematikan. Jadi terlalu banyak informasi itu juga toksik. Dan diantara nasihat ulama adalah tidak tahu adalah anugerah. Jadi kita tuh ada batasnya nih, kita tahu, oh ini aku wajib nih belajar yang ini. Yang ini bisa aku sisihkan dulu. Yang ini ternyata mengganggu pikiranku, bikin aku overthinking dan tidak bisa tidur. Gara-gara nontonin channel ini, aku jadi berpikir untuk facial rutin setiap bulan, suntik, botok, filler, apalagi. Buang, yang toksik-toksik itu kita buang. Yang nutrisional kita takar. Yang pokok, nah itu yang kita konsumsi setiap hari. Gitu, Bu Arisa kira-kira terjawab nggak? Kalau ada yang mengganjal nggak apa-apa. Kayaknya ada yang ganjal nih. Kayaknya bukan itu yang saya mau gitu. Apa Bu? Nanti aja. Oh ya, ini kayaknya sifatnya pribadi. Nanti kita dilanjut dengan curhat-curhat di belakang. Saya cerita ya. Kita itu kalau pernah punya hubungan baik dengan orang lain, kadang kita berharap hubungan baik itu berlangsung selamanya sampai ke surga. Ya kan ya? Masalahnya adalah kita nggak pernah tahu ujian apa yang ditimpakan kepada kita. Entah kita yang naik egonya, entah dia yang belum bisa berdamai dengan egonya sendiri, atau dua-duanya salah, kita nggak pernah tahu. Sampai nanti Allah akan bukakan tabir itu di waktu yang tepat. Jadi tentang hubungan dengan manusia, hubungan ini juga harus dibarengi dengan bersabarnya menjalani waktu. Karena kita nggak pernah tahu dibukakan tabir itu kapan. Jadi saya ada masalah dengan seseorang yang menurut saya adalah dia tidak amanah dengan apa yang sudah saya sampaikan kepada dia. Akhirnya saya marah, tapi saya nggak nyangka marahnya saya itu sebesar itu, gitu. Dan itu bukan sesuatu yang bisa saya kendalikan. Jadi saya marah sama dia sampai kok lama banget ya aku nggak hilang-hilang marahnya, gitu. Dia sudah minta maaf, saya merasanya sudah memaafkan, tapi kok belum hilang ini yang ganjel ini belum hilang. Jadi akhirnya ya Allah minta tolong aku harus gimana ini. Aku nggak bisa ngendaliin hati ini gitu, tapi aku belum bisa ngomong sama dia dalam kondisi yang baik. Jadi kita itu udah baik, sudah ketemu, sudah salaman, sudah ngobrol, tapi itu ganjel obrolannya. Sudah tidak sehangat sebelumnya gitu.
Jadi akhirnya kira-kira ada 1 tahun lebih, tiba-tiba Allah tuh mengirimkan keinginan ke dalam hati saya untuk minta maaf sama dia, dan dalam kondisi yang saya benar-benar lapang, udah nggak ada apa-apa lagi sama dia gitu. Jadi menjelang Ramadan kemarin, jadi saya pengen datengin Ramadan tuh dalam kondisi saya nggak punya apa-apa sama orang siapapun itu. Saya pengen nyambung silaturahim lagi sama siapapun yang pernah jauh sebelumnya gitu. Dan pada waktu itu akhirnya saya WA, diawali dengan berdoa dulu kepada Allah, semoga dibahagiakan hatinya, dilapangkan dadanya dan sebagainya. Dan di situ saya bilang, saya minta maaf ya, dulu pernah marah keterlaluan. Saya bilang, saya minta maaf ya, dulu pernah begini, padahal sebenarnya maksud saya itu begini. Saya minta maaf karena sudah meninggi, sudah pernah seperti ini dan membuat kamu sakit. Saya tahu kamu sakit, tapi entah kenapa saya baru punya keberanian untuk minta maafnya sekarang. Dan tahu nggak jawaban dia apa? Ya Allah, akhirnya aku lega, kata dia. Jadi kita udah ngobrol, udah salaman, udah ketemu, itu ternyata belum melegakan hati kalau hatinya itu masih ada yang ganjel. Dan sepertinya Bu Lestari hanya akan lega kalau sudah ada di titik itu. Masalahnya titik itu kita nggak tahu kapan datangnya. Kita nggak tahu kapan Allah lapangkan hati kita dan Allah lapangkan hati dia. Jadi selama yang ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah kita tetap bersilaturahim sama dia, tetap memberikan salam ketika ada dia, menjawab pertanyaannya dia, memenuhi kebutuhannya dia. Tapi masalah hati ini serahkannya sama Allah aja. Ya Allah, tolong kami dikasih lega. Kami nggak nyaman dengan hubungan yang seperti ini. Ditambah ada kesabaran menanti kapan Allah kasihkan kelegaan itu, gitu. Jadi yang sudah dilakukan oleh Bu Lestari ini udah benar, tinggal nunggu kapan leganya datang. Sambil nunggu, sambil berdoa lagi, minta dikasih kelegaan itu. Kalau ada di antara sahabat dekat kita yang kita pernah berhubungan baik sama dia, terus dia minta ngambil jeda dulu, hormati itu, hormati dulu. Kita kan pengennya bareng-bareng terus ya, kita pengennya itu gondelin dia terus gitu, tapi nggak semua orang itu nyaman dengan itu. Kasih jeda dulu aja. Kasih jeda itu dalam arti sebagaimana yang dia pengen. Kita nggak gangguin dia di chat misalnya, nggak gangguin dia di mana misalnya. Tapi kalau tiba-tiba ketemu ya jangan menghindar juga. By accident gitu, tiba-tiba kita ketemu di pasar, ketemu di mana, nggak perlu menghindar juga. Tapi sebagaimana dia pengen, kasih jeda dulu. Karena kita nggak tahu nih kita harus gimana, kita harus ngapain biar hubungan itu kembali. Ya udah, doain aja dulu. Ya Allah, aku minta maaf ya kalau kemarin ternyata ada salah yang aku nggak ngerti salahnya itu apa. Kita tahu kita salah, tapi kita nggak tahu bagian mana yang bikin dia nggak nyaman, iya nggak? Dan bahkan mungkin dia juga nggak tahu, dia cuma nggak nyaman aja. Dia nggak bisa jelasin perasaan dia nggak nyamannya itu kenapa gitu. Jadi nggak apa-apa, kasih jeda aja dulu. Tapi kalau ada kesempatan, misalnya mau ngasih hadiah, kasihlah hadiah. Ada kesempatan misalnya mau ngasih titip salam dari teman, kasihlah titip salam. Tapi nggak perlu gangguin sampai berhubungan langsung chat dengan dia gitu. Nggak apa-apa, nanti ada waktunya. Nanti ya, setelah rasa rindu yang sudah dipupuk sama Mbak Ani ini, ketika nanti ada waktunya ketemu sama dia dalam kondisi sama-sama lapang, itu rasanya itu lebih dibandingin kalau sekarang memaksakan ketemu gitu. Dah, jadi ternyata hubungan dengan sesama teman, sesama sahabat itu juga harus ada sabarnya. Sabar untuk menahan diri juga gitu. Wallahu taala alam bisawab. Udah ya, kayaknya udah capek ya. Kalau boleh kasih saran untuk Bu Imelda, dawamkanlah doa, ya Allah anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk bisa luwes bergaul. Jadi ada di antara hadis Nabi SAW, Muslim mukmin itu tidak ada kemuliaan bagi mukmin yang tidak pandai bergaul. Mukmin itu adalah yang pandai bergaul. Tidak ada kemuliaan bagi mukmin kalau dia tidak pandai bergaul. Gitu. Kenapa harus ada hadis ini? Supaya kita itu nggak jadi eksklusif. Kita ngerasa udah ngaji, udah lebih tahu, ketika ketemu teman kita yang nggak tahu, itu kita jadi jaga jarak sama dia karena beda pemahaman nih gitu. Sementara hadirnya kita ini, hadirnya umat Nabi SAW sebagai perpanjang tangannya Nabi SAW yang sudah wafat itu adalah menjadi rahmatan lil alamin untuk semuanya. Jadi kita itu, datangnya kita, kata-kata kita, perbuatan kita itu tuh jadi kebaikan untuk banyak orang. Bukan cuma untuk teman ngaji aja, tapi bahkan yang belum ngaji. Bukan cuma untuk yang
Islam aja, bahkan yang bukan Islam pun bisa melihat cahaya itu dari dalam diri kita gitu. Jadi saya punya teman saya Kristen. Saya sayang banget sama teman saya ini karena dia itu orangnya pinter banget bergaul. Dia sama siapa-siapa itu bisa masuk gitu. Bahkan temannya dia itu kaget karena tahu dia itu dekat sama saya. Saya orang Islam loh, dia orang Kristen gitu. Tapi kita kalau udah ngobrol tuh heboh banget ngobrolnya sampai ketawa-ketawa gitu kan. Jadi suatu saat waktu umroh kemarin, jadi dia nanya, "Besti, kamu apa bisa beliin aku oleh-oleh nggak?" Kata dia. "Raiso, di sini semuanya itu produk Muslim, kan kamu nggak boleh pakai lafaz Allah," tak bilang. "Kan Allah kita sama, ojo nanti kamu dikira udah Islam," tak bilang kayak gitu kan. Terus akhirnya saya cari souvenir yang kira-kira sama dia boleh dipakai. Jadi cuma beli gelang-gelangan doang. Dan sama dia diposting sama dia, meskipun meskipun keyakinan kita berbeda, tapi semoga kita tetap jadi sahabat yang baik selamanya. Amin. Dia kayak gitu. Ini teman saya orang Kristen loh, tapi dia bisa segitu leganya gitu berhubungan sama kita meskipun keyakinannya berbeda. Ada lagi orang yang dia teman-teman coba kalau ketemu anak gadis yang sudah tidak virgin lagi, apa yang teman-teman pikirkan dengan dia? Kita kan mikir sebelah mata ya, kok bisa sih nak gitu kan, kamu tahu itu nggak boleh kan, kamu gini dan sebagainya. Kita tuh pengennya nyalahin dia aja. Tapi suatu saat datang seorang gadis kepada saya. Dia datang dengan kondisi kayaknya anak ini berat banget nih, di pundaknya ada sesuatu. Saya cuma tanya, ada cerita apa? Dan itu keluar semuanya sampai dia bilang, "Umi, aku tuh udah pernah sama 2 orang lelaki yang berbeda. Aku masih SMA tapi aku udah nggak perawan lagi. Aku sebenarnya diharapkan sama orang tua aku begini tapi aku nggak bisa, aku begini." Dia ceritain semua padahal saya baru ketemu sekali sama dia. Jadi ternyata ada di antara tujuan kenapa kita ada, itu adalah menjadi kelegaan bagi orang lain. Jadi kita nggak harus masukin, kamu harus rajin sholat 5 waktu, harus puasa Ramadan, harus tilawah. Enggak begitu. Jadi orang yang nyaman untuk orang lain aja, itu udah jadi kebaikan. Dan itu kenapa ada hadis, mukmin itu pandai bergaul, sama siapapun tuh harus bisa masuk. Jangan sampai ada gap, kita ngerasa lebih baik, sampai orang lain itu beda pemikiran nih gitu. Seandainya beda pemikiran, jadi ada seorang, Ustaz Salim pernah bilang di bukunya Di Jalan Dakwah Kami Berjuang kalau nggak salah ya, di situ beliau pernah bilang bahwa ada orang buta dengan orang tuli bertemu. Pertanyaannya, apa yang mereka bicarakan? Yang satunya nggak bisa ngomong, yang satunya nggak bisa dengar. Yang satunya nggak bisa ngomong, tapi bisa dengar. Yang satunya bisa dengar, tapi nggak bisa, Yang satunya bisa lihat, tapi nggak bisa dengar. Yang satunya bisa dengar, tapi nggak bisa lihat. Kira-kira ngobrol apa mereka? Ngobrol apa? Masih bisa ngobrol nggak? Masih. Apa yang mereka obrolkan, kata Ustaz Salim, adalah kita sama-sama bisa merasakan hangatnya mentari. Yang satu nggak bisa ngelihat matahari, yang satu nggak bisa dengar apapun yang ada di sekitarnya matahari, tapi sama-sama bisa merasakan hangatnya mentari. Jadi barangkali yang perlu kita pupuk adalah rasa untuk bisa memahami orang lain. Jadi orang lain lagi pengen ngomongin apa nih, nggak apa-apa ikut ngobrol aja. Tapi kalau udah berhubungan sama yang prinsip, kita jaga diri biar nggak keikut seperti mereka. Tapi jangan sampai jadi orang yang terlihat membatasi sampai orang tuh nggak mau ke kita lagi gitu. Terus gimana caranya kita bisa ngasih rahmatan lil alamin itu melalui diri kita kepada orang lain kalau seperti itu? Gitu ya. Jadi semoga Allah anugerahkan kepada kita kemampuan untuk luwes bergaul dengan siapapun. Dengan siapapun itu, dengan batas-batas syariat yang sudah ditentukan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sudah ya Bu? Ini